Halo semuanya, kenalin aku Jessica Dania dari Agribisnis B dengan NIM 2302003201459 dari kelompok 1 BT Unggas. Dalam acara 4 ini, yaitu macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan, poin yang akan dibahas adalah klasifikasi bahan pakan, fungsi nutrien terhadap unggas, cara pemberian pakan, organoleptik bahan pakan, dan kebutuhan nutrisi unggas tiap fase fisiologi. Yang pertama ada hijauan kering dan jerami. Hijauan pakan yang masih segar kemudian sengaja dikeringkan disebut dengan hai. Contoh dari hai adalah hai rumput lapangan, hai leguminosa, hai daun jagung, hai daun pucuk tebu, dan hai hijauan lain yang potensial. Sedangkan jerami adalah hasil sisa dari tanaman panen yang masih dapat digunakan untuk pakan ternak, seperti jerami padi, jerami jagung, dan jerami kacang-kacangan. Yang kedua ada hijauan segar. Hijauan segar merupakan hijauan yang sengaja dipanen untuk diberikan kepada ternak dalam keadaan segar. Contoh, rumput lapangan, daun jagung, pucuk tebu, daun singkong, tanaman air seperti azolat, dan eceng gondok, serta berbagai leguminosa seperti lamtoro, turi, dan gamal. Ketiga yaitu silase. Silase merupakan bahan makanan ternak yang diawetkan dengan kondisi anaerob dan suasana asam. Contoh dari silase adalah silase rumput dan silase daun jagung. Yang keempat ada sumber energi. Bahan pakan sumber energi adalah bahan pakan yang memiliki kandungan protein kasar lebih dari 18% dan serat kasar kurang dari 18%. Contohnya adalah jagung, dedak padi, karak, dedak gandum atau pollard, sagu dan ampas sagu, dan lain-lain. Yang kelima ada sumber protein. Bahan pakan yang digolongkan ke dalam kelas ini adalah bahan pakan dengan protein lebih dari sama dengan 18%. Seperti tepung ikan, tepung kepiting, tepung cacing, bungkil kedelai, dan lain-lain. Lanjut ke sumber mineral, jenis bahan makanan yang mengandung mineral. Contoh dari bahan pakan sumber mineral adalah tepung tulang, tepung kerang, garam dapur, zeolit, premix, dan lain-lain. Yang kedelapan ada pakan tambahan. Bahan yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam pakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ternak seperti hormon, antibiotik, dan obat-obatan lainnya. Cara pemberian pakan. Jenis dan jumlah dalam pemberian pakan bergantung pada bobot, umur, cara pemeliharaan, dan tujuan produksi. Untuk ayam broiler, pada ayam broiler terdapat 2 periode yaitu starter dan finisher. Pemberian pakan ditujukan untuk menambah bobot daging. Pakan yang akan digunakan pun harus bergizi. Pada periode starter, ayam diberikan 44 gram per hari dan pada saat finisher sebesar 162 gram per hari. Lalu untuk ayam petelur, dalam pemberian pakan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama secara ad libitum yang diberikan sepanjang waktu dan tidak terbatas dan restricted. Yang kedua ada feeding, yaitu pemberian pakan dengan waktu dan jumlah tertentu. Pada ayam petelur terdapat 3 periode yaitu fase starter, grower, dan layer. Yang pertama ada karbohidrat. Fungsi utama karbohidrat dalam ransum ini sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan energi dan panas bagi semua proses-proses tubuh ayam. Ayam adalah hewan yang aktif dalam pergerakannya dan mempunyai suhu yang tinggi. Karena suhu tersebut biasanya lebih tinggi daripada udara sekelilingnya, maka tubuh ayam secara terus-menerus kehilangan panas. Oleh sebab itu, ayam memerlukan bahan makanan yang mengandung energi dalam jumlah besar untuk mengganti panas yang hilang tersebut, seperti jagung, beras, sorghum, gandum, dan hasil ikutan penggilingan. Lalu untuk protein, fungsi protein pada unggas adalah sebagai zat pembangun. Protein berfungsi untuk memperbaiki kerusakan atau penyusutan jaringan dan untuk membangun jaringan baru.
Lalu yang kedua, protein dapat dikatabolisasi menjadi sumber energi atau sebagai substrat penyusun jaringan karbohidrat dan lemak. Yang ketiga, protein diperlukan dalam tubuh untuk penyusunan hormon, enzim, dan substansi biologis penting lainnya sebagai antibodi dan hemoglobin. Kebutuhan nutrisi unggas tiap fase fisiologis. Pada ayam broiler untuk energi atau karbohidrat, di fase starter membutuhkan 2.800 sampai 3.200 kalori per kilogram. Untuk fase finisher, 2.800 sampai 3.300 kalori per kilogram. Untuk protein, fase starter 18 sampai 23% dan untuk fase finisher 18 sampai 22%. Lalu pada ayam petelur, kebutuhan energi atau karbohidratnya pada fase starter 2.970 kalori per kilogram, fase grower 2.910 kalori per kilogram, dan fase layer 2.750 sampai 2.850 kalori per kilogram. Untuk kebutuhan protein pada fase starter 20 sampai 22%, fase grower 14 sampai 16%, dan fase layer 17 sampai 19%. Lalu untuk organoleptik, pemeriksaan kualitas bahan pakan dapat dilakukan secara uji fisik. Parameter uji organoleptik meliputi tekstur, warna, dan bau. Juga biji pecah atau biji jamur, biji mati, misal bekatul. Pada jagung giling kasar berwarna orange, bertekstur kasar, dan tidak berbau. Untuk dedak, berwarna coklat muda, bertekstur halus, dan tidak ada bau tengik. Lalu ada grit, berwarna abu-abu, teksturnya kasar bergerindil, dan tidak berbau. Lalu ada mineral, berwarna pink, teksturnya halus, dan tidak berbau. Lalu ada konsentrat, ini berwarna coklat, lalu tidak berbau menyengat, dan teksturnya kasar bergerindil. Kontrol kualitas dari bahan pakan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan pada industri peternakan yang mendapatkan kesuksesan keuntungan usahanya. Tingkat kualitas bahan pakan yang akan disusun menjadi ransum dapat menjadi salah satu patokan untuk mengukur kualitas ransum yang dihasilkan. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.